Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Alindarisha dengan NIM 222. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama, ada perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Nah, e-commerce luar usaha perusahaan ini ada dua, yaitu B2C dan B2B. Yang pertama, B2C ini berhubungan antara transaksi yang ada di antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Jadi, B2C ini antara perusahaan yang menghasilkan produk dengan konsumen, yaitu yang bermanfaatkan produk tersebut. Yang kedua ada B2B, yaitu e-commerce bisnis ke bisnis mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir atau bisa dikatakan perusahaan dengan perusahaan. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce yaitu perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Karena ini e-commerce, diharapkan perbaikannya itu lebih cepat daripada dari penjualan dengan fisik atau penjualan di toko. Kendala-kendala e-commerce yaitu ada biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan yang ketiga ada peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Yang ini yang ada ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu yang beberapa bulan. Nah, karena ruang lingkupnya e-commerce ini tuh berubah-ubah dalam waktu kapan saja, kita kalau ingin mengetahui ruang lingkup e-commerce itu berapa angkanya, kita bisa mengunjungi web www.kensus.gov. Jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan harus memperoleh kecerdasan bisnis sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Untuk menuju e-commerce, kita harus mengetahui strategi apa yang diterapkan atau potensial apa yang dimiliki perusahaan untuk e-commerce. B. Inteligensi bisnis, aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Di dalam inteligensi bisnis ini yang pertama ada basis data eksternal, yang berarti bahwa perusahaan itu tidak harus selalu mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri atau informasi mengenai perusahaan, tetapi harus mengumpulkan informasi dari luar perusahaan, misalnya dari pemerintah, dari konsumen, dari pasar kayak gitu misalnya, dan lain-lain. Terus ada mesin pencari. Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Misalnya kita mengetahui dengan World Wide Web, atau kita cara mudahnya kita mesin mencari itu Google ya, Google Chrome gitu. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasi bisnis. Masalah dalam menentukan strategi e-commerce yang terbaik memiliki beberapa kemungkinan solusi. Namun strategi yang paling sering disebut-sebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional, atau istilah yang sering dipergunakan untuk IOS adalah EDI. EDI merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Nah, jadi strategi ini dapat bertukaran antara e-commerce dengan sistem interorganisasi bisnis, yaitu pertukaran data. Yang ketiga ada C, sistem interorganisasional. Manfaat IOS. Manfaat IOS ada dua, yaitu efisiensi komparatif, yang kedua ada kekuatan penawaran. Di dalam efisiensi komparatif ini ada efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Efisiensi internal itu berkaitan dengan perbaikan operasi di dalamnya atau perbaikan aplikasinya. Kalau yang efisiensi interorganisasional ini berkaitan dengan perbaikan kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan atau perbaikan secara dari luar perusahaan. Yang kedua, kekuatan penawaran. Dalam kekuatan penawaran ini ada fitur-fitur produk yang unik. Yang kedua, menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga, ada meningkatkan biaya perpindahan. Yang keempat ada EDI. Yang di dalam EDI ada extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu IOS. Perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan-pelanggan besar
yang telah dipercaya. Keamanan dan privasi mendapat perhatian yang serius sehingga extranet biasanya diamankan di balik suatu firewall. Jadi extranet ini pertukaran data dengan kolaborasi pemasok dengan pelanggan-pelanggan besar yang telah dipercayainya. Sekutu-sekutu bisnis proaktif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi dalam jaringan. Para partisipan pada umumnya merespon dengan cara yang reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Jadi sekutu-sekutu bisnis ini bisa ditolak atau bisa diterapkan. Untuk menerapkan apa? Menerapkan iOS. Terus pengaruh penerapan. Pengaruh penerapan ini ada 4, yaitu tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dan dukungan manajemen puncak. Penerapan ID atau iOS itu bisa yang pertama ada tekanan kompetitif, yaitu tekanan persaingan di perusahaan. Yang kedua penggunaan kekuasaan. Jika kekuasaan menghendaki adanya penerapan iOS atau ID itu bisa diterapkan. Yang ketiga kebutuhan internal. Mengapa? Karena perusahaan itu membutuhkan diterapkannya iOS dan ID sehingga harus diterapkan. Yang keempat dukungan manajemen puncak. Misalnya kita ada karyawan yang mengusulkan untuk penerapan ID atau iOS, kemudian diusulkan ke manajemen puncak dan manajemen puncak menyetujui penerapan tersebut. Manfaat tidak langsung iOS. Yang pertama ada mengurangi kesalahan, yang kedua menurunkan biaya, yang ketiga meningkatnya efisiensi operasional, yang keempat meningkatnya kemampuan untuk bersaing, yang kelima memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, yang keenam memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Strategi ini ada 3, yaitu produk-produk digital, yang kedua produk fisik, yang ketiga penjualan maya versus penjualan campuran. Produk-produk digital itu misalnya kita mendownload di Google atau di mesin pencari tentang musik. Kemudian setelah kita mendownload itu selesai, kita bisa menikmati produk tersebut. Kalau produk-produk fisik itu yang harus kita pakai, misalnya kita membeli baju, nah itu kan kita harus pakai. Yang ketiga ada penjualan maya versus campuran. Penjualan maya itu hanya toko tersebut tuh hanya menjual melalui e-commerce atau melalui internet saja. Kalau campuran itu dua-duanya, yaitu melalui internet dan melalui toko atau perusahaan tersebut mempunyai toko. F yang keenam ada langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama ada perdagangan bergerak, yang kedua nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Perdagangan bergerak yaitu perdagangan yang bisa kita lakukan melalui telepon seluler atau melalui internet. Kita bisa melakukan perdagangan di mana saja dan di kapan saja. Yang kedua nirkabel berkelas bisnis di semua tempat, maksudnya di semua tempat ini biasanya terdapat jaringan nirkabel atau wifi gitu. Jadi kita bisa menyambungkan internet tersebut ke laptop kita atau ke telepon seluler kita. Yang terakhir ada menggunakan internet. Internet bermula dari kegiatan pemerintah Amerika Serikat membuat suatu jaringan dengan nama ARPANET. Usaha yang diawali di tahun 1989 mengarah pada apa yang kita kenal sebagai World Wide Web. Yang pertama itu yang mengenalkan adalah Amerika Serikat. Pertama dengan nama ARPANET, kemudian berkembang, kemudian terus berkembang, terus yang kita kenal yaitu World Wide Web. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.